Hello student, good morning. How are you today? I hope all of you good and stay safe ya. Welcome back to Tunjung Sari School. Let's we learn together. Okay everyone, please look at the slide ya. Jadi Miss sudah tampilkan di layar kalian sebuah teks yang berjudul ayam. Nah, jadi teks ayam ini ditulis menggunakan tulisan apa? Kemarin sudah pernah kita pelajari. Iya, benar sekali, ditulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, di dalam teks yang Miss tampilkan di layar kalian ada sebuah kalimat, cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Nah, huruf C pada kata cakar ditulis menggunakan huruf kapital. Apakah kalian tahu kenapa huruf C pada kata cakar ditulis dengan menggunakan huruf kapital? Karena apa? Ya, benar sekali, karena huruf C pada kata cakar itu adalah mengawali sebuah kalimat, sehingga huruf C-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Sama seperti yang Miss jelaskan kemarin, jadi penggunaan huruf kapital itu harus diperhatikan saat menulis atau mengawali sebuah kalimat, harus menggunakan huruf kapital. Mengawali dalam menulis nama orang, menulis nama tempat, nama hari, nama bulan, dan lain sebagainya. Oke, next slide ya. Sekarang Miss ada sebuah teks yang sudah Miss tampilkan di layar kalian. Silahkan kalian baca dulu teksnya. Nah, coba kalian cari, tidak usah ditulis ya. Coba kalian cari kata yang diawali dengan huruf kapital dan jelaskan alasan mengapa huruf awal di kata tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Sudah? Nah, ada banyak ya dalam teks yang Miss tampilkan huruf yang ditulis menggunakan huruf kapital. Yang pertama, huruf S pada kata setiap ditulis menggunakan huruf kapital. Kenapa huruf S dalam kata setiap itu ditulis menggunakan huruf kapital? Karena setiap itu mengawali sebuah kalimat. Maka dari itu huruf S pada kata setiap ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut. Huruf L pada kata lani. Kenapa huruf L pada kata lani ditulis menggunakan huruf kapital? Karena lani merupakan nama orang. Maka dari itu huruf L pada kata lani harus ditulis menggunakan huruf kapital. Dan satu lagi, huruf S pada kata Senin, huruf S pada kata Selasa, huruf R pada kata Rabu, dan huruf K pada kata Kamis. Kenapa diawali dengan huruf kapital? Karena nama hari harus ditulis atau diawali dengan huruf kapital. Ini sama ya seperti yang sudah Miss jelaskan kemarin. Oke, next slide. Oke, now please prepare your 3 lines books. Siapkan buku garis 3 kalian. Jadi tugas kalian sekarang adalah salin kalimat yang ada di layar kalian menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Tulis dengan rapi ya, menggunakan huruf tegak bersambung. Contoh nomor 1, Lani berulang tahun pada bulan Januari. Perhatikan dulu kalimatnya. Setelah itu kalian pikirkan huruf mana saja yang harus kalian tulis menggunakan huruf kapital. Lalu setelah kalian selesai menulisnya, di akhir kalimat silahkan isi dengan tanda baca yang tepat. Apakah tanda baca yang harus kalian tulis di belakang kalimat itu tanda titik, tanda koma, tanda seru, atau tanda tanya?
Paham ya? Silahkan dikerjakan. Oke, next slide ya. Perhatikan slide-nya. Di sana sudah Miss tampilkan beberapa orang anak yang pergi atau berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, jadi setelah memperhatikan gambar, sekarang perhatikan teksnya. Lani dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama. Ia berangkat bersama Laras, Ani, Anto, Dio, dan Ino. Mereka berangkat lebih pagi agar tidak terlambat sampai di sekolah. Karena jika terlambat sampai di sekolah akan mendapatkan sanksi. Nah, setelah tadi kita membaca teksnya, sekarang coba kalian temukan pada teks tersebut apakah ada aturan yang harus ditaati di sekolah pada teks yang tadi kita baca? Coba kalian temukan dulu. Iya, benar sekali. Jadi mereka berangkat lebih pagi agar tidak terlambat sampai di sekolah atau datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam pembelajaran dimulai merupakan salah satu contoh aturan yang harus ditaati di sekolah. Sudah datang ke sekolah tepat waktu atau masih ada yang terlambat? Nah, Miss harap semua siswa datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam pembelajaran dimulai. Karena kalau yang terlambat itu nanti bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, jadi di slide yang Miss tampilkan ini, Miss sudah menampilkan beberapa contoh aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Nah, gambar pertama, aturan yang harus dipatuhi di sekolah itu adalah datang ke sekolah sebelum jam pembelajaran dimulai. Gambar kedua, menghormati dan mematuhi perintah guru. Nah, kalian boleh perhatikan gambarnya. Di sana ada seorang guru yang sedang menjelaskan materi dan murid-muridnya duduk dengan disiplin, duduk dengan rapi, mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan. Dan gambar ketiga, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ada gambar beberapa orang anak yang sedang bersih-bersih di lingkungan sekolahnya. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Iya, Miss harap semua siswa sudah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan cara membersihkan kelas setiap hari, tidak membuang sampah sembarangan, dan ada banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, dapatkah kalian menemukan contoh aturan yang harus kalian taati di sekolah? Aturan yang lainnya, dapatkah kalian menemukannya? Ada banyak ya aturan di sekolah yang harus kita taati. Contohnya, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari, itu termasuk aturan yang ada di sekolah. Nah, bersikap baik kepada semua warga sekolah termasuk aturan yang ada di sekolah. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang harus kalian taati saat kalian berada di sekolah. Nah, setelah tadi kalian menemukan beberapa aturan yang harus kalian taati saat kalian berada di sekolah, sekarang tugas kalian di rumah adalah tulis pengalaman kalian saat menaati aturan di sekolah. Nah, bisa membuatnya? Jadi Miss contohkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya setiap hari sangat bersemangat untuk datang ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Saya berangkat lebih pagi agar tidak terlambat sampai di sekolah, karena siswa yang terlambat sampai di sekolah akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi itu contoh menceritakan pengalaman saat menaati aturan sekolah. Nah, buat pengalaman yang berbeda dari yang Miss paparkan tadi ya, silahkan dikerjakan di rumah. Okay everyone, that's all about our learning material today. Thank you so much for your attention. Goodbye.